pagi, sahabat pembelajar. Kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia, sebuah media belajar pengetahuan tentunya dari para narasumber terbaik. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa di-download di Google Play Store dan Apple App Store. Sahabat pembelajar juga bisa klik di website kita di indonesiabelajar.id atau juga bisa langsung follow di Instagram kita di indonesia_belajar.id. Dan sahabat pembelajar, kami telah membuat sebuah grup WA untuk para sahabat pembelajar. Jadi para sahabat pembelajar bisa langsung chat nomor para sahabat pembelajar di chat room kita atau juga bisa langsung kontak di 0895 15899 493. Perkenalkan, nama saya Jessica yang akan memandu seminar online pagi hari ini. Baik, sahabat pembelajar, seminar online pagi hari ini menghadirkan Bapak Stefy Go. Beliau adalah seorang digital marketer dan juga CEO of 99 Virtual Race, yang tentunya juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Mungkin kita sapa dulu. Halo Pak Stefy. Halo Jay, pagi. Selamat pagi. Pagi Apa teman-teman kabarnya, semua. Pak? Baik, luar biasa. Luar biasa. Oke, tema seminar online kita pagi hari ini adalah memanfaatkan Instagram untuk berjualan. Betul. Nah, sosial media pun itu bisa jadi salah satu channel untuk berjualan ya, Pak Stefy ya. Namun, Benar. bagaimana sih sebenarnya cara dan juga tips and triknya agar bisa berjualan mudah dengan Instagram? Nah, hari ini kita akan bahas itu ya, Pak Stefy ya. Iya. Nah, oke, sebelum kita mulai, tema kita hari ini untuk Anda, sahabat pembelajar yang masih ingin bertanya, Anda bisa langsung tulis di chat room ini, dan nanti pada saat sesi tanya-jawab, saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat pembelajar, dan bahkan jika nanti kita ada waktu, kita langsung buka mic-nya aja, saya akan persilahkan sahabat pembelajar untuk buka mic, dan langsung berbicara dengan Bapak Stefy Go. Oke. Boleh. Oke. Baik, Pak Stefy, bagaimana nih sebenarnya penjelasan mengenai memanfaatkan Instagram untuk berjualan? Silakan, Pak Stefy. Oke. Thank you teman-teman udah gabung pagi hari ini. Jadi topik kita hari ini memang lanjutan dari minggu lalu ya, di mana minggu lalu kita bahas mengenai keseluruhan tentang digital marketing itu sendiri. Nah, sekarang kita mau coba lebih gali lebih dalam satu-satu apa yang bisa kita manfaatin di digital marketing. Jadi pagi ini, sesuai judulnya, teman-teman coba simak ya. Dari judulnya adalah memanfaatkan Instagram untuk jualan. Jadi, kita memanfaatkan Instagram. Sebenarnya, Instagram sendiri itu kan sosial media. Jadi, bukan untuk jualan sebenarnya. Kalau kita mau jualan, ya pastinya kita di marketplace. Banyak, ada Tokopedia, Bukalapak, dan sebagainya. Nah, sekarang gimana kita memanfaatkan Instagram untuk jualan? Sebelum kita masuk, pertanyaan, kenapa sih kita harus memanfaatkan Instagram? Kan gitu ya. Toh kita juga udah ada marketplace. Jadi gini, teman-teman mesti paham dulu, kita samain persepsi dulu, bahwa memang Instagram itu adalah sosial media, di mana adalah sebuah media untuk kita bersosialisasi. Coba teman-teman pikir, ketika kita mau berjualan sesuatu dengan networking atau relasi yang udah terjaga atau udah kenal, seharusnya jualannya kita akan lebih mudah dibandingkan kita jualan ke orang yang baru kenal atau di market yang baru kenal, itu akan lebih susah. Nah, step-nya pasti akan beda dengan kita jualan di marketplace yang memang khusus jualan dengan kita di sosmed. Nah, ini yang akan kita bahas garis besarnya hari ini. Semoga teman-teman bisa terbantu. Dan juga ini tidak ada sesuatu yang benar salah ya. Ini juga dari pengalamannya saya membangun 99 VR di Instagram, termasuk jualan di sana. Jadi nanti kita bisa interaksi, teman-teman bisa komen. Nanti saya ada beberapa slide yang butuh masukan teman-teman atau butuh feedback. Apa sih yang selama ini kayak jadi pandangan atau gimana teman-teman lakuin. Jadi kita bisa saling sharing untuk sama-sama lebih baik ke depannya. Jadi yang paling penting itu dulu mindset-nya bahwa Instagram memang sosial media. Tapi gimana kita caranya supaya bisa pakai Instagram ini untuk jualan. Dan saya mau share screen, sambil nunggu share screen, yang penting atau enaknya di digital, teman-teman, bahwa
kita jangan perang harga kalau di digital. Jadi itu rugi. Justru gimana caranya supaya kita nggak perang harga, tapi jualannya kita bisa tetap eksis. Karena kalau kita perang harga, nggak akan selesai. Dan kita capek. Effortnya sama, marginnya tipis, belum lagi kalau komplain atau netizen itu pasti ada negatif feedback. Jadi kalau saya sih lebih baik nggak perang harga, tapi apa yang bisa kita kasih. Nah, hari ini kita bahas. Nanti mungkin teman-teman bisa share ya, biar lebih seru. Oke, langsung udah kelihatan ya, J? Screen-nya kelihatan ya? Udah, Oke, silakan. sip. Jadi dari Instagram kita dapat duit. Langsung aja. Kita, sebentar. Halo, J? Iya, Pak. Dari sahabat pembelajar udah kelihatan juga ya untuk share screen-nya ya. Oke, ini kayaknya ada problem lagi. Sorry, sebentar. Saya nggak bisa next soalnya. Oke, kelihatan. Kelihatan. Halo, Bapak Martin Syahputra, apa kabar? Sorry. Ini saya nggak bisa next screen-nya. Aduh. Nggak apa-apa, Pak. Dikeluarin dulu aja, Kaget nanti dia. baru screen lagi. Share screen lagi. Mungkin kita sapa-sapa dulu nih partisipannya. Boleh, silakan, J. Halo, di sini ada Bapak Bambang Suteja. Halo, Pak Bambang. Ada juga Bu Ella. Halo, Bu Ella. Bu Ella kemarin ini ada ikut pas Padanang ya. Di sini juga ada Ibu Indri. Halo, Bu Indri. Halo, Pak Bambang. Halo, Pak. Oke, saya coba lagi ya. Ya. Pagi. Oke, semoga ini bisa di next. Oke, bisa. Nah, jadi balik, teman-teman mesti tahu dulu ya bahwa apa sih, kita mesti paham dulu gimana cara kerja Instagram atau algoritma dan sebagainya di Instagram. Ini sudah pasti teman-teman tahu sih, ada like, comment, share, sama save. Pertanyaan pertama aja, menurut teman-teman mana yang paling penting? Coba kalau mau buka mic 30 detik boleh ya? Kita saling share dulu. Mana yang paling penting? Like, comment, share, atau save? Teman-teman langsung aja ya open mic, terus kita langsung ngobrol gitu. 30 detik. Biar kita tahu nanti. Share. Oke. Share. Ada lagi? Share dan komen, Pak. Ada like. Share dan komen. Oke, like. Oke, jadi gini teman-teman, sebenarnya Instagram itu kasih bobot di masing-masing action yang kita lakukan. Jadi itu baik like, comment, share, save, dan fungsinya akan beda-beda, dan kita goalnya juga akan beda-beda. Sebenarnya semakin ke kanan, bobot yang diberikan Instagram itu semakin besar. Kenapa? Karena pertama like. Kita kalau ngelihat Instagram di feed, itu kan cepet banget ya scrollnya. Nanti juga akan saya tunjukin. Kalau cocok gambarnya, videonya, dan semuanya kita tinggal like. Ini like. Apalagi kalau teman sendiri, bahkan kita nggak lihat dia posting apa, kita like. Kan gitu. Kemudian pindah bobot saja komen. Ketika mulai yang diposting ini menarik, atau kita mau berinteraksi, kita komen. Selanjutnya, itu sekedar komen. Selanjutnya, ketika postingan ini bermanfaat, biasanya, atau bermanfaat banyak ya, bisa lucu, bisa hiburan, bisa edukasi, bisa tips, dan sebagainya. Kita akan coba share ke teman. Nah, ini share. Nah, yang paling bobotnya paling tinggi adalah save. Bahkan mungkin teman-teman mungkin baru tahu ya, ternyata di Instagram ada save. Karena memang letak ikonnya pun dibedain. Like, comment, share di sebelah kiri, save di sebelah kanan, dan dia sendirian. Save ini gunanya apa? Ketika nanti kita ingin ngelihat postingan itu, kita tinggal buka di profilnya kita, terus kita cari save, nah itu akan muncul semua apa yang kita save. Jadi kita akan bisa balik tanpa harus search dan macam-macam. Jadi ini pentingnya. Nanti kita akan breakdown satu-satu. Dan yang paling penting sebenarnya followers. Kenapa? Karena teman bisa ngelihat postingan orang dari mana aja, kita tinggal like, comment. Tapi ketika dia udah jadi followersnya kita, otomatis seakan-akan dia udah jadi membernya kita, dia suka dengan profilnya kita, apa yang kita posting. Ketika next kita akan posting sesuatu, tanpa perlu dia search, tanpa dia perlu melakukan effort tertentu, otomatis masuk ke feed-nya dia. Kan seperti itu. Nah, jadi sebenarnya yang paling penting itu adalah jumlah follower. Oke, lanjut.
Sekarang pertanyaannya gini, dalam memanfaatkan Instagram, apa sih yang perlu dilakukan supaya kita bisa jualan di Instagram? Karena topiknya kita kali ini jualan. Yang pertama, konsisten posting setiap hari. Nanti kita akan breakdown satu-satu juga ya, jadi biar lebih jelas. Konsisten posting setiap hari. Kenapa harus setiap hari? Boleh nggak seminggu sekali? Nanti kita bahas. Kemudian buat feed yang menarik. Ini termasuk yang paling penting, karena ya balik lagi, kita ngelihat Instagramnya orang pasti dari feed-nya. Kemudian yang ketiga, kita sebagai owner account, jaga interaksi dengan audience. Karena Instagram diciptakan memang sebagai sosial media, kita bersosialisasi. Jadi, interaksinya harus dijaga. Next, kita pakai hashtag yang tepat. Hashtag itu mungkin gimana atau apa, cara carinya gimana, nanti kita bahas. Dan yang kelima, kita tarik audiens lagi di luar Instagram. Jadi kita datangin massa lagi ke Instagram, ke followernya kita, supaya nanti ketika kita jualan, lebih gampang. Oke, sekarang kita bahas satu-satu. Coba teman-teman lihat yang di kiri. Ini saya kalau ngelihat feed biasanya gini, scroll. Kalau oke, like. Kalau suka di like. Coba teman-teman juga perhatikan kan, tombol save itu di sebelah kanan kan, dibandingkan like, comment, share. Tadi yang kita bahas, konsistensi posting setiap hari. Pertanyaannya, kalau yang tanya, kenapa harus setiap hari? Teman-teman buka Instagram, berapa hari sekali atau berapa kali sehari? Jiji berapa kali, Ji? Berkali-kali biasanya ya. Berapa hari? Berapa kali sehari? Nah, betul. itu. Karena sosial media udah jadi makanan kita sehari-hari, bahkan seperti itu. Kita nganggur dikit, kalau nggak buka WA, buka Instagram. Nah, itu kenapa idealnya kita posting satu hari itu paling efektif. Karena orang aja masuk ke Instagram satu hari bisa berkali-kali. Dan feed ini kan akan ganti-ganti, tergantung kualitas postingan kita. Jadi dengan kita konsisten, itu semua rankingnya kita akan lebih baik, dan postingan kita akan diutamakan untuk tampil di feed-nya follower kita. Itu. Jadi Instagram juga ngelihat seberapa kita konsisten, karena kan asumsinya creator, content creator untuk Instagram. Instagram pasti pilih dong mana yang konsisten, mana yang bagus untuk mereka tampilin di feed supaya Instagramnya ini berkembang. Jadi itu alasannya kenapa harus setiap hari kita posting minimal. Kalau terlalu banyak, ya nanti followernya kita enak juga. Biasanya kita pikir kontennya ini setengah mati kalau udah sehari dua kali posting dan sebagainya. Ini kita ngomong jadwal ya. Klip harus satu hari sekali aja, teman-teman juga. Next, kita ke ini nyangkut lagi, J. Ada yang salah ini. Aduh. Kayaknya saya nggak usah pakai ini deh, yang full screen deh. Saya coba quit dulu. Oke. Oke, kelihatan ya. Semoga lebih jelas. Next, kita buat feed yang menarik pastinya. Instagram itu identik dengan kita foto atau desain. Jadi desain yang menarik itu otomatis menjadi daya tarik sendiri buat followernya kita. Kemudian apa aja sih yang bisa kita posting? Biasanya ada foto, kemudian ada video, kemudian ada carousel. Carousel kalau teman-teman tahu itu yang banyak foto atau video dalam satu posting, jadi dia bisa slide, bisa swipe kayak gitu. Nah, itu carousel. Mana yang cocok? Jadi ini semua nggak ada yang benar salah ya, jadi balik lagi ke membernya kita, balik lagi ke stylenya kita. Cuman, sarannya sebisa mungkin jangan terlalu sering gonta-ganti style. Misalkan, kita foto 1 bulan, kemudian kita video 1 bulan, kemudian kita carousel 1 bulan, atau bahkan di mix. Logikanya gini, kayak misalkan, saya tahu kalau misalkan JJ ini ke kantor naik mobil merah, misalkan kayak gitu ya, J. Jadi ketika dekat-dekat kantor ada mobil merah, saya pikir, oh ini JJ. Tapi ketika JJ berubah terus, kadang putih, kadang biru, kita kan nggak akan notice kalau ini si JJ. Nah, sama halnya dengan gitu. Karena stylenya itu biasanya udah kepegang sama followernya kita. Tanpa mereka sadar, oh ini stylenya saya, ini stylenya 99 dan sebagainya. Jadi
Itu yang teman-teman mesti jaga. Jadi kalau yang sambil saya contoh di samping ini, dia konsisten dengan foto. Sesekali masih oke, video dan sebagainya. Oke. Kemudian, wah ini kalau nggak di-play, nggak seru ini sebenarnya, J. Saya coba lagi ya, semoga aman ya. Ya, silakan Pak Stevi. Oke. Kemudian konten sendiri adalah yang paling penting. Banyak macam yang teman-teman bisa posting. Ini nanti akan disesuaikan dengan jualannya masing-masing ya. Cuman hiburan itu biasanya yang menarik untuk mereka simak. Nah, macam-macam, bisa news atau bisa sesuatu yang viral kita posting. Jadi jangan bobotnya terlalu berat ya, terutama kalau kita postingnya setiap hari sekali. Kalau dikasih bobot postingan yang berat terus juga akan capek. Sesekali kita kasih selingan hiburan dan sebagainya. Kemudian edukasi. Follower juga suka dengan yang namanya edukasi. Nanti saya kasih contoh. Bisa tips, bisa trik, dan sebagainya. Yang ketiga pastinya kita jualan. Nah, teman-teman juga mesti ingat, balik lagi Instagram bukan marketplace. Kita nggak bisa todong langsung jualan di sana. Orang nggak akan suka. Jadi gimana caranya kita jualannya soft selling. Misalkan, kalau saya misalkan, saya lari, saya mau jualan sepatu. Saya mungkin nggak akan posting langsung fotonya sepatu di situ. Saya mungkin posting fotonya saya lagi lari, terus slide-nya, atau kalau video juga lebih bagus, baru foto produknya, termasuk juga di caption-nya. Itu namanya soft selling. Paling nggak kita dapat attention-nya mereka, kita dapat impression-nya mereka, mereka berhenti, nyimak, baru kita jualannya di belakang. Karena kalau dari awal jualannya di depan, nggak akan beda sama marketplace gitu ya. Next, testimoni juga yang penting. Jadi itu untuk menambah kepercayaan, karena banyak kan orang jual online seperti yang saya sempat bilang minggu lalu kalau nggak salah. Jadi saya itu termasuk suka belanja online, tapi yang saya lihat itu review-nya dulu dibandingkan harga. Nah, review ini bisa dari testimoni dan sebagainya. Nah, itu penting. Nah, ini punya bobot sendiri-sendiri. Kalau hiburan biasanya akan banyak like, komen, karena lucu, mereka bisa nimbrung di dalamnya. Kemudian kalau viral, mereka bisa share ke teman-temannya. Nah, ini biasanya engage yang kita dapat dari follower itu biasanya itu. Kemudian kalau edukasi, biasanya like-nya akan sedikit. Karena mereka sibuk nyimak dan sebagainya, kadang lupa nge-like. Cuman, mereka juga akan bagikan kalau itu bermanfaat, atau bahkan mereka save. Misalkan, supaya saya nggak lupa, saya save, besok atau besok lusa ketika saya mau belajar lagi, atau ketika saya mau lihat infonya lagi, mereka akan balik lebih gampang. Jadi, ini bisa kita combine untuk postingannya kita. Yang ketiga, jualan pasti goal-nya kita adalah untuk dapat duit. Kemudian testimoni itu untuk dapat kita branding ya, untuk dapat kepercayaan. Oke, sekarang kita kasih contoh langsung. Kalau saya posting seperti ini, saya pasang sepatu, kemudian saya tulis ini, dijual sepatu Nike, bahan sangat empuk, made in USA, pesan hari ini diskon 10%, harga $799. Kira-kira teman-teman mau beli atau gimana? Boleh juga komen. J? Mau dong. Apalagi ada Mau tulisan ya? pesan hari ini diskon 10%. Diskon 10%. Oke, paling nggak berarti jualan saya langsung laku hari ini ya. Thank you ya, J. Iya. Sekarang coba teman-teman bandingin, kalau saya produk yang sama ya, saya postingnya seperti ini. Nah, yang tadi cuma saya crop, yang sekarang saya buka. Baru masuk sepatu Nike. Bonus limited edition box Nike Adventure Club. Padahal memang ada boxnya. Khusus order hari ini gratis paper bag eksklusif Nike. Ya memang dapat, ya kan? Plus gratis ongkir. Harga mana lebih mahal? 999. Kira-kira teman-teman mau beli yang mana? Atau kalau misalkan yang kiri saya tutup. Kira-kira lebih menarik yang mana? Menarik yang seharusnya, kanan sih. Seharusnya yang kanan. Iya kan? Padahal kenapa? Harganya lebih mahal loh. Kita ngomong jangan di-compare ya, jangan di-compare harga, tapi ini postingan yang berbeda. Kira-kira minat orang akan lebih tertarik mana untuk beli? Padahal yang kiri jelas-jelas saya bilang dijual sepatu. Saya jualan. Dan diskon loh 10%. Lebih murah harganya. Tapi yang kanan, saya nggak ngomong jualan. Saya cuma bilang ini ada sepatu baru masuk, bonusnya ini. Kalau yang
order hari ini gratis ini plus ongkir harganya malah lebih mahal. Nah, jadi ini teman-teman mesti cari cara seperti ini. Jangan perang harga, gimana caranya kita bisa jualannya gampang. Sebenarnya yang mereka beli itu bukan produk, tapi penawaran. Okay. Iya. Terutama orang Indonesia ya, kalau nggak nawar, nggak lega gitu ya. Kalau nggak dapat bonus, dia nggak mau beli. Jadi jangan banting harga. Mungkin tetangga bisa jual 799 laku, ya boleh, silakan laku. Tapi kalau ketika kita jualan dengan yang ini, kita kasih servis lebih, kita kasih penawaran lebih, seharusnya total sales akan pindah ke kita. Oke, udah mulai kelihatan ya bedanya. Karena ini juga kita nggak bisa hard selling, kita harus soft selling. Lanjut, nomor 3. Nomor 3 kita harus jaga interaksi dengan audiens. Nah, ini saya pakai study case langsung dari 99 VR biar lebih real gitu ya. Coba teman-teman lihat yang kiri, semoga kelihatan. Setiap mereka yang komen dan bisa kami replay. Contoh yang awal, yang atas ya, misalnya saya bacain. Financial medalnya nanti dikirim atau gimana, Min? Yuk, Kak, akan kami kirim. Masih normal, kita jawab. Terus yang bawahnya, saya mau daftar. Sebenarnya saya nggak balas juga nggak masalah, kan? Tapi saya akan replay juga. Yuk, Kak. Terus juga yang di bawah, semoga bisa memenangkan Garmin Instinct sebagai door prize. Kita replay lagi, amin. Nah, interaksi ini sama Instagram dihitung semuanya sebagai engagement. Semakin banyak yang komen, semakin banyak, tadi ya, tergantung bobot ya, semakin banyak yang like, comment, share, save, itu kualitas postingnya kita dinilai bagus sama Instagram dan akan lebih sering ditayangkan. Apalagi kalau misalkan kita follow-nya, bukan follower ya, follow-nya kita ini berapa ribu, otomatis kan dari berapa ribu yang kita follow itu kan mereka posting. Nah, mana yang masuk duluan kan bukan kita yang milih gitu loh. Saya mau setiap hari postingan 5 pertama adalah dari si A dulu, baru si B. Kan kita nggak bisa. Instagram yang milihin mana yang menurut dia kualitasnya bagus, itu yang akan ditampilin. Mana yang engagement-nya besar, itu yang akan sering ditampilin. Nah, itu akan memperbesar peluang kita jualan audiens ya. Jadi teman-teman lihat yang di kanan, rekor kecil, ini total like-nya cuma 790, tapi komennya bisa berapa? 25%. Ada 204 komen. Jadi yang paling penting itu interaksinya adalah reply komen. Sekarang pertanyaan berikutnya, gimana caranya orang mau komen? Ya bikin posting yang menggugah mereka untuk komen, misalkan pertanyaan lah, kuis lah, giveaway lah. Nah, itu yang bisa teman-teman lakuin. Oke. Yang keempat, menggunakan hashtag. Sebenarnya kenapa sih atau apa fungsinya hashtag? Hashtag itu sebenarnya adalah untuk mendapatkan new audience atau new follower. Sekarang baik lagi, ketika kita udah punya follower, otomatis kan dia ngelihat feed-nya kita atau postingannya kita. Nah, gimana caranya orang yang belum follow kita? Yang mereka lakukan atau biasanya teman-teman juga lakukan adalah searching. Ya kan ada di sini kelihatan nggak? Oh, di sini di gambar kaca pembesar ini kita akan searching topik apa yang mau kita lihat atau siapa atau mungkin tren apa yang kita lihat. Bisa dari kita asumsi nggak tahu akunnya kita ya, kita nggak tahu @99fitoharis misalkan, nggak tahu. Nah, biasanya mereka akan berdasarkan hashtag. Kita akan bahas hashtag garis besarnya aja, karena kalau kita benar-benar gali itu butuh waktu panjang banget. Jadi, hashtag ini penting terutama untuk followernya yang masih kecil. Masih kecil ini biasanya di bawah 20K, itu hashtag sangat berpengaruh. Ketika followernya dia udah besar, hashtag sudah nggak berpengaruh lagi. Itu akan diganti dengan yang namanya explore. Nanti saya akan singgung sedikit tentang explore. Nah, sekarang kita fokus di 20K pertama. Atau let's say, ya 1K atau sampai 10K pertama lah. Itu hashtag sangat penting. Teman-teman harus konsisten pakai hashtag pribadi. Sebagai contoh kalau 99, saya selalu pakai hashtag 99VR, 99Fitoharis, Let's Ride in the Global Playground. Tujuannya apa? Ketika kita masih baru awal, memang orang nggak akan tahu. Emang ngapain orang nama 99 aja orang nggak ada tahu kan? Jadi kita tujuannya sebenarnya untuk nanti ketika sudah mulai trending, udah mulai dibicarakan, untuk orang yang baru, mereka kan akan susah cari @99fitoharis.id. Nah, biasanya yang gampang-gampang ya dari nama, itu kita bikin hashtag. Ketika mereka cari hashtag itu akan muncul profilnya kita.
Itu yang pertama. Jadi teman-teman harus konsisten. Yang kedua, gunakan hashtag maksimal 10K dari jumlah follower. Sorry, ini sebenarnya maksimal 10 kali dari jumlah follower. Maksudnya gini, saya misalkan sekarang followernya di 1K. Ketika kita mau pakai hashtag, usahakan range hashtag itu kan juga ada follower. Kalau teman-teman lihat ya, ketika kita search hashtag, itu muncul jumlah followernya berapa untuk hashtag itu. Atau yang orang cari hashtag itu berapa banyak. Itu bisa kelihatan. Nah, usahakan paling tidak maksimal 10 kali dari jumlah follower kita. Let's say kita 1K. Kita gunakan hashtag paling tidak 10K untuk hashtag tersebut. Kenapa? Ketika misalkan saya lari, follower saya 1K, saya pakai hashtag Nike. Ketika saya buka 4,5 M misalkan followernya. Artinya apa? Itu trending banget. Dan ketika followernya kita kecil, otomatis kan engagement-nya kan kecil. Nah, untuk kita masuk ke hashtag itu susah. Ibaratnya apa ya? Kita baru jualan makanan nih, pisang goreng, kemudian kita mau bukanya di mall yang gede banget. Kita belum punya nama, kita belum bisa bersaing dengan brand-brand besar yang ada di mall itu misalkan. Nah, jadi itu juga perlu. Jadi kadang kalau kita dulu, termasuk saya dulu, pakai hashtag justru yang paling gede-gede dong. Ternyata itu nggak perform untuk postingannya kita. Karena kita akan tenggelam, kita nggak bisa perform di hashtag itu. Jadi ketika orang cari Nike misalkan, postingan saya nggak akan muncul. Nah, kalau postingan saya nggak akan muncul, orang juga nggak tahu saya, percuma. Lebih baik teman-teman cari yang maksimal 10K. Cara search-nya Mbak apa? Ya harus kita belajar lebih dalam sih sebenarnya. Cuman itu bisa pakai patokan dulu ya. Kemudian jumlah hashtag yang kita pakai. Sebenarnya Instagram memperbolehkan kita maksimal 30 hashtag dalam satu caption. Tapi idealnya teman-teman bisa pakai di range antara ada buku yang bilang base-nya itu 11. Tapi kita bisa tambahkan sampai 25 karena hashtag-nya kita sendiri aja bisa sampai 5 biji kan. Belum lagi di hashtag yang kita mau. Nah, itu teman-teman bisa pakai sampai 25. Tambahan lagi, hashtag apa yang cocok ya sesuaikan dengan postingnya kita. Misalkan ini yang saya contoh ini kebetulan dari 99 posting tentang virtual workout. Ya otomatis yang berhubungan dengan itu, misalkan workout tips, virtual workout, ayo lari dan sebagainya, itu yang range-nya maksimal 10 kali dari hashtag dari followernya kita. Ya, itu terutama untuk followernya kita yang kecil. Jadi ini pentingnya hashtag supaya orang tahu kita dan kita bisa dapat follower baru atau traffic baru. Oke, yang kelima, ini kalau terlalu lama kayaknya hang deh, J. Aduh. Oke, Kak Stevi mau keluar dulu, abis itu share screen lagi? Iya. Oke. Ini bisa? Nah, bisa. Bisa kok, ini. Udah ke next. Salah ini. Oh iya, bentar. Oke, ini interaksi 4 hashtag. Nah, ini saya mau kasih contoh dari postingan saya yang tadi. Di sebelah kiri teman-teman lihat komennya 204, like-nya 792. Nah, teman-teman kalau mau jualan ya, pakai Instagram-nya itu bisnis. Jadi di Instagram itu ada 3 profile. Yang pertama personal, kemudian creator, yang ketiga itu bisnis. Usahakan pakai bisnis. Kenapa? Karena Instagram juga menyediakan banyak insight yang kita bisa pakai. Jadi ini harus dimanfaatin. Kalau di personal nggak akan kelihatan. Terus juga ada yang naik gini, boleh nggak kalau saya bisnis tapi saya private? Pertanyaannya, saya balikin, gimana caranya kamu buka toko tapi kalau pelangnya kamu bikin close terus? Gimana caranya orang mau masuk? Kan gitu. Jadi ya kalau bisnis semua ya sudah pasti di open for public. Balik lagi ke ini yang saya mau kasih lihat. Jadi postingan ini, teman-teman bisa lihat di sebelah kiri itu ada view insight. Kalau dibuka, itu ada post insight. Nah, ini yang bisa kita pakai untuk ke depan, analitiknya. Let's say kita lihat ya, dari postingan ini,
ternyata reach-nya 13.800 sekian. Reach ini artinya postingan saya dilihat orang yang berbeda sebanyak 13.841 orang. Ini orang yang berbeda. Oke. Dari postingan ini, ternyata mereka tergiur dan profile visit 415, kemudian reply-nya 11, dan website klik, dia ngelihat ke website-nya saya 47. Oke, nanti teman-teman bisa tanya ya. Next, di sebelah kanan, yang discovery-nya, teman-teman bisa lihat, dari satu postingan ini, saya nambah 51 follower. Baru satu kali posting. Ya, kemudian reach-nya tadi sama, 1381, kemudian impression. Impression ini apa? Berapa kali orang ngelihat atau terimpress dengan postingan kita. Pastinya pasti lebih besar, karena jumlah orangnya kan 13.000. Ketika dia nggak melakukan action sesuatu, biasanya kan kita akan ditampilin lagi. Nah, impression-nya pasti lebih banyak. Dan Instagram pun bisa kasih data dari home, dari explore, dari hashtag, dan others. Nah, ini saya bilang, ketika follower-nya kita udah besar, kita bukan lagi di hashtag, tapi di explore. Sekarang kita bahas hashtag dulu. Ternyata dari hashtag yang tadi saya masukkan, ini bisa di-back. Nah, ini, dari hashtag keseluruhan ini, saya bisa dapat orang yang lihat postingan saya itu 2.000 orang. Jadi seberapa powerful-nya itu sebuah hashtag. Oke, saya singgung explore sedikit. Explore itu seperti diiklankan gratis oleh Instagram. Jadi kalau teman-teman klik di sini, kaca pembesar yang search tadi, itu kan langsung muncul foto videonya orang-orang kan, J, biasanya. Nah, itu explore. Kita nggak bisa milih dan sebagainya. Yang milihin siapa? Instagram. Kita nggak search apapun loh di situ. Kita baru buka tombol search-nya, belum ketik apapun. Nah, itu feed-nya kita muncul. Nah, itu akan jauh lebih menarik. Nah, ini kita masuk di explore. Jadi, balik lagi, pentingnya hashtag, kalau yang tepat, itu bisa nambah impression, apalagi bisa nambah follower. Bayangkan kalau setiap hari saya posting seperti ini, nambah follower 50, satu bulan ya berarti sekitar 1,5K follower baru. Lumayan ya, Jay? Lumayan banget itu. Udah bukan lumayan lagi. Bahkan itu termasuk good count ya. Langsung buka tarif ini ya, endorser ya. Iya. Oke, next. Ini yang kelima, karena yang kelima adalah menarik audiens dari luar Instagram. Jadi sudah bukan apa yang disediakan Instagram, ya mau nggak mau kita pakai iklan atau sponsor. Topiknya ini kita bahas minggu depan kalau nggak salah untuk iklan. Jadi ya, oke, nanti kita akan lebih banyak bahas iklan digital minggu depan. Jadi sebenarnya ini 5 yang teman-teman bisa coba rubah dulu untuk bisa mengoptimalkan Instagramnya. Gitu. Tapi sebelum selesai, saya mau ada bonus, J. Mau dilanjut nggak? Ini waktunya masih cukup nggak ya? Masih. Silakan, Pak Stevi. Boleh ya? Boleh dilanjut bonusnya? Boleh dong. Boleh, silakan, Pak. Sebenarnya ini salah satu trik juga. Ketika saya hilangkan halaman ini, saya lanjutin slide-nya juga nggak ada masalah kan. Tapi ketika saya bikin, sebenarnya udah selesai, tapi saya kasih bonus, mau nggak? Nah, itu kan beda kan rasanya. Karena ada sesuatu yang dikasih lebih gitu loh, dibandingkan satu paket di awal. Oke. Nah, yang pertama, manage profile. Jadi selain search dari hashtag, teman-teman bisa coba lakukan ini sekarang, setelah sesi selesai ya. Jadi untuk perubahan, ini akan membantu audiens di luar tahu profilnya kita. Sekarang gini, dari hashtag mereka ngeliat postingan. Untuk follow, mereka harus masuk ke profile dan klik follow. Kan nggak bisa, dari like postingan langsung follow kan nggak bisa. Mereka harus ngeliat ke profilnya kita. Nah, sekarang gimana caranya kita bikin profil kita ini menarik dan juga bisa di-search. Teman-teman kalau coba search, sekarang ini Instagram kan berubah terus. Yang terupdate itu namanya kita, itu bahkan bisa di-search muncul. Jadi misalkan gini ya, ini udah tahu ya, yang awal itu adalah username, yang atas adalah username, jadi @19lakitoris.id. Kemudian yang bawahnya ini name, kemudian kategori, kalau di bisnis atau di creator itu ada, kita kategorinya apa, kemudian beberapa baris itu adalah bio-nya kita, kemudian 2 baris berikutnya ada call to action, itu biasanya website, otomatis kalau diklik
bisa langsung nge-link, dan lain-lainnya ada message, ada DM, ada kontak, itu telepon, dan yang terakhir highlight. Yang penting teman-teman bisa rubah itu adalah name-nya dulu. Nah, kenapa ini saya kasih 99 virtuaris garis virtuaran? Karena ketika orang cari virtuaran, itu bisa juga langsung muncul 99 virtuarisnya. Sedangkan asumsinya, orang belum kenal nama 99 virtuaris. Nah, jadi kolom name itu juga termasuk di dalam daftar pencariannya Instagram. Jadi teman-teman bisa rubah. Misalkan, banana crispy. Saya tulis garingnya, kalau marketnya Indonesia, ya tulis saja pisang goreng spesialis, dan sebagainya. Itu teman-teman bisa coba. Kemudian bio, udah jangan bertele-tele, oke kami berdiri sejak tahun ini, itu sudah nggak perlu. Yang penting, apa yang kita tawarin di feed ini, terus gimana caranya mereka bisa interaksi dengan kita. Itu yang paling penting. Semakin mudah, mereka akan semakin senang. Karena kemarin saya coba hubungin beberapa KOL, dia nggak cantumin nomor dan ini sebagainya, padahal saya mau kasih kerjaan sama dia. Nah, gimana caranya saya bisa kontak dia kan kalau ininya ribet. Nah, jadi ini teman-teman harus isi. Oke, nanti ini bisa dicoba paling awal untuk berubah. Kemudian highlight juga penting. Highlight ini biasanya kan untuk story ya, karena story kan 24 jam. Jadi yang penting testimoni itu teman-teman bisa kelompokin ke highlight. Jadi yang pertama bisa teman-teman rubah itu manage profilnya. Oke, masih ada satu lagi pertanyaannya. Kapan waktu yang tepat posting? Benar ya? Betul. Saya sebelum mendalamin ini banyak di Google. Untuk Indonesia, jangan weekend. Selasa, Jumat. Selasa jam 3 sore, Kamis jam 6 malam, dan sebagainya. Saya sempat ikutin. Pertanyaannya, audiensnya saya dengan audiensnya mereka kan berbeda. Behavior-nya saya, audiens saya dengan mereka kan berbeda. Nah, Instagram sudah kasih datanya buat kita. Jadi kita cuma ngelihat dari akunnya kita. Caranya, kalau teman-teman yang profilnya bisnis sama creator, ada yang namanya insight. Kalau di sebelah kiri, edit profile. Jadi kalau yang ini, ya nggak bisa di next lagi. Kalau yang tadi tampilannya itu kalau orang lihat profilnya kita. Kalau yang sekarang teman-teman lihat, itu adalah kita yang ngelihat akunnya kita sendiri. Jadi ada edit profile, ada promotion. Kalau tadi kan ada following, kemudian message, ada kontak kan. Nah, kalau yang ini, oke, saya stop dulu. Kalau yang ini, biar lebih jelas, kita bisa ngelihat edit profile. Bisa lihat insight. Jadi kalau insight, nanti akan ada data yang teman-teman dapetin. Oke, ini saya live dulu, play dulu. Sorry. Ini bedanya. Kalau yang ini umum, kalau yang ini kita sendiri. Oke, kalau saya play. Nah, ketika masuk ke insight, akan muncul sebelah kanan. Teman-teman pilih yang audience, dan kalau scroll ke bawah, teman-teman bisa lihat followers-nya. Ini untuk menentukan kapan waktu yang tepat. Di atas ada banyak, ada gender. Kita bisa lihat gender. Berapa banyak male, female yang follow kita. Kemudian lokasinya mereka di mana. Ini juga kalau kita buka cabang, ini sangat powerful. Jadi jangan dikira kita buka cabang selalu di kota besar. Ternyata kalau followernya kita misalkan di Solo misalkan, atau di Jember misalkan. Nah, kalau follow-nya kita banyak di sana, ini bisa kelihatan. Ini sorry saya skip karena data perusahaan. Jadi saya nggak bisa show untuk gender sama location-nya. Jadi saya cuma boleh show yang follower-nya. Teman-teman bisa ngelihat, yang kiri berdasarkan jam, yang kanan berdasarkan hari. Ternyata audiensnya saya paling banyak aktif justru di Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Kan birunya paling terangnya sebelah kanan, J. Sebenarnya nggak terlalu signifikan bedanya, karena kalau lihat dari angka cuma 17.2, 17.2, 17.3, bedanya sedikit. Dengan kata lain sebenarnya, saya mau posting setiap hari pun boleh, karena bedanya nggak banyak. Semua membernya saya aktifnya rata di setiap hari.
Oke, kalau kita breakdown ke sebelah kiri, itu per hari. Per hari ada jamnya di dalam. Let's say kita ngomong hari Jumat. Nah, kelihatan. Kalau saya posting jam 3 pagi, ya siap-siap aja kita nggak dapat perform yang bagus. Karena audiens saya nggak ada yang online jam segini. Iya. Ya, kalau menurut JJ baca grafik ini misalkan hari Jumat, kira-kira jam berapa saya harus posting yang paling bagus, sih? Kalau hari Jumat berarti jam 6. Jam 6, karena paling tinggi ya, Iya. 9,2K ya. Ya. Betul. Itu benar, cuman biasanya kita tarik mundur 2 bar. Karena jam 6 ini kan dia average-nya. Tapi bisa aja sebelumnya kan. Ini kan kelipatan 3 jam, Ji. Oke. Nah, jadi kecuali kalau misalkan jam 9 pagi, 8, kemudian tarik 2 bar, saya jam 3 pagi juga nggak mungkin, karena terlalu drastis kan. Jadi yang sekarang saya lakukan adalah posting sekitar jam 12 siang. Jadi ketika interaksinya bagus, sampai malam pun kita masih akan ditayangkan atau masih perform. Nah, ini teman-teman bisa ngelihat di profilnya masing-masing, di insight sama audience. Jadi jangan tergantung teman bilang, kalau siang jelek, kalau minggu jelek, tergantung dari audiensnya kita. Oke. Dan ini nggak pakai ini ya Pak, nggak pakai aplikasi lain kan? Jadi dia memang dari Instagramnya sendiri kan ya Pak Stevie? Ya? Betul. Instagram semua udah kasih. Kita nggak ada yang third party. Jadi semuanya di dalam Instagram. Cuman teman-teman harus pakai akunnya yang bisnis ya, supaya bisa ini muncul insight dan sebagainya. Jadi garis besarnya itu, hari ini kita yuk coba sharing, semoga masih ada waktu. Terima kasih. Monggo, silakan. Terima kasih Pak Stevie. Mungkin dari sahabat pembelajar boleh buka mic. Siapa tahu ada yang mau sharing atau bertanya, bisa langsung, mumpung kita masih ada waktu sedikit. Sekitar 2 jam ya. Mungkin Pak Ray. 2 jam. Oke, mungkin saya belum lihat di sini ada komen. Pak Ray Javasena. Hai Pak Ray Javasena. Mungkin boleh buka mic-nya Pak, mau sharing? Halo Ibu Jessica. Halo Pak Ray, silakan Pak. Mungkin ada pertanyaan langsung ke Pak Stevie. Halo Pak Ray, silakan. Oh iya, tadi saya sempat jawab dengan Ibu Jessica ya, tapi ini directly ke Pak Stevie ya. Gini Pak Stevie. Silakan Pak. Untuk transaksi bisnis di medsos, kadang-kadang ini kan opsional ya. Ini secara personal, saya kadang-kadang itu lebih prefer untuk doing bisnis lewat WA Group ataupun platform ya, karena di situ ada garansi about payment ya. Nah maksud saya begini, kalau di Instagram keamanan untuk paymentnya bagaimana Pak Stevie? Karena kan kita kan katakan begini, kalau di platform kan kita kan bisa lihat trust platform itu yang mana, katakanlah di situ ada semacam kayak star kan begitu ya, itu kan trusted banget begitu. Nah, maksud saya kalau di IG, di EG, yang bisa dipercaya itu kita bisa melihatnya dari mana, Pak Stevie? Begitu. Demikian juga kalau kita punya produk, how to make the people know that kita bisa dipercaya, begitu, Pak Stevie. Begitu dulu, Pak Stevie. Thank you so much, Ibu Jessica. Thank you. Terima kasih, Pak Ray. Thank you, Pak Ray. Saya coba jawab begini, Pak Ray. Jadi memang sebenarnya sosial media atau Instagram lah kita bahas hari ini itu sebenarnya bukan untuk bertransaksi, Pak. Jadi Instagram ini kita manfaatkan untuk ngedrive orang atau member baru atau audiens baru. Kita cuman promosi aja di Instagram. Perihal transaksi, saya belum tahu. Sejauh ini memang belum ada transaksi langsung di dalamnya Instagram. Semua nanti pasti akan diarahkan baik ke WA atau maupun ke websitenya kita, atau bahkan ke marketplace langsung untuk transaksi. Jadi memang ini Instagram sudah satu step di atas transaction. Kita lebih ke bangun awareness, kita lebih ke building trust ke customer dan semuanya. Nah, jadi kalau platform apa yang untuk trust pembayaran memang tidak ada di Instagram, Pak. Karena memang bukan fokus untuk berjualan. Nanti akan kita drive. Jadi misalkan tadi ya penawaran saya sepatu itu, ketika orang,
aku mau dong minat, size 52, size 42 misalnya, size 39. Pasti mereka akan chat by DM atau by WA. Nah, kalau mau transaksi langsung juga pasti manual transfer. Kita ngomong nggak payment gateway, karena memang tidak ada, Pak. Nah, untuk building trust, balik lagi, kita perlu testimoni. Makanya di feed itu, kita ngomong Instagram ya, kalau di Instagram kita nggak ada produk review dan sebagainya soalnya. Tapi kita kita bisa posting testimoni-testimoni. Juga jangan terlalu banyak, kita selingin beberapa, atau mungkin yang testimoninya bagus, kita bisa minta pembeli bahkan foto atau ngomong video dan sebagainya. Nah, itu akan jauh lebih bagus. Jadi, kalau untuk kepercayaan balik lagi, dari testimoni sama dari postingannya kita. Udah berapa lama kita. Juga mungkin saya juga info ke teman-teman ya, kadang ya ketika awal kita bikin account, selalu biasanya beli follower untuk meningkatkan berapa K. Cuman menurut saya, member atau pembeli sekarang juga udah pinter, Pak. Kalau dari sisinya saya dan teman-teman bisa ngeliatnya gini, nggak masuk akal kalau followernya 20K, like-nya cuma 3, like-nya cuma 10. Jadi jangan sampai kita membodohi atau sedemikian rupa. Ketika orang yang tahu, kalau saya pribadi, Pak, ketika ada account yang jualan, kemudian followernya gede banget, like-nya cuma sedikit, saya justru merasa orang ini mau tipu-tipu. Karena dari follower aja dia udah nipu. Apalagi dari jualan produk. Kita asumsinya gitu. Jadi kita tetap akan bikin followernya organik, supaya itu karena kita jualan juga maunya jangka panjang kan, nggak cuman sekedar jual beli selesai. Jadi kita bangunnya memang lama, kita harus sabar. Tapi ketika itu udah terbentuk, Pak, udah akan aman sih. Seperti itu. Kadang ada yang nanya di komen, ini terpercaya nggak ya? Kita nggak perlu jawab, Pak. Member lain yang akan jawab, dan itu jauh lebih efektif. Karena bukan dari kita yang jawab. Semoga terjawab ya, Pak Ray. Oke. Terjawab ya, Pak Ray. Terima kasih, Pak. Thank you, Pak Stevi. Terima kasih, Pak Stevi. Thank you. Semoga sukses. Amin, Oke. amin. Pak Stevi, aku ada pertanyaan nih, Pak. Untuk pemilihan hashtag, itu bisa nggak sih, Pak, sebenarnya menggunakan hashtag yang lagi hits, walaupun hashtag ini tuh tidak sesuai dengan tema yang kita posting? Kalau hashtagnya lagi hits, kalau menurut saya bisa. Jadi kalau teman-teman ngelihat search hashtag, itu ada 2 bar. Ada yang top, ada yang recent. Benar ya? Nah, kalau kita mau jangka panjang, yang tadi saya cerita itu sebenarnya kita berusaha masuk ke top. Top ini ya sampai kapanpun ketika orang search hashtag misalkan Indonesia Belajar, flyer saya di sana. Kapanpun orang search Indonesia Belajar, flyer saya di sana. Itu karena yang di top. Jadi masuk ranking, kayak top 10 dan top berapa di sana. Tapi ketika viral recent, itu hashtag postingan kita, apapun hashtagnya pasti masuk ke recent. Bisa. Cuman balik lagi, semakin besar, semakin banyak orang pakai, otomatis kan jangka waktunya kita berdiri di recent kan akan cepat tergeser, Ji. Saya posting hashtag yang sama lagi yang posting sekian detik untuk orang satu dunia kan juga akhirnya nanti tenggelam. Tapi kalau dibilang bisa, bisa. Jadi mungkin di-combine lah ya, 20% yang viral, yang itu kita cari yang top. Oke. Biasanya Pak Stevi itu cari hashtag di mana ya, Pak? Inspirasi di Instagram. Hashtag. Oh, gini. Semuanya di Instagram, Jay. Jadi, saya lihat foto saya dulu, apa yang mau saya posting. Kita kan tahu, misalkan saya bikin event ini virtual workout, saya mulai cari dulu workout. Ininya berapa, jumlah followernya berapa. Kalau terlalu banyak, sebenarnya kalau mau belajar lebih detail akan panjang sih. Kita bisa ngelihat hashtag tersebut. Kira-kira top 10-nya ini postingnya bentuk apa? Apakah foto, apakah video, apakah carousel. Nah, kalau terlalu nyimpang dengan kita, berarti gini, hashtag itu kan sukanya orang-orang tipe-tipe yang postingan seperti itu. Kalau misalkan postingannya kita beda atau nyeleneh dengan yang top, ya kita akan susah masuk, karena audiensnya mereka kan udah terbentuk audiens dari hashtag itu. Jadi kalau inspirasi, dari fotonya kita tinggal search mana yang sesuai, let's say 10 kali dari jumlah follower, dari situ aja sih, jadi nggak usah terlalu repot. Tapi memang PR sih, kita harus searching, harus pakai hashtag yang pas. Gitu. Sip. Terima kasih Pak Stevi. Berarti nanti kita
kita harus suka searching kalau mau ituin hashtag ya Pak ya. Iya, Nah, benar. ini tadi ada yang ini bisa ada mungkin dari sahabat pembelajar mau buka, Atau mau ada yang mau sharing, boleh. boleh dibuka mic-nya. Mau langsung bertanya juga bisa nih langsung ke Pak Stevi. Oh, Pak. Halo, mungkin ini ada Pak Martin Syaputra ya. Thank you. Ya, silakan Pak Martin. Pagi, Pak. Pagi, halo Pak Pagi, Martin. Pak. Apa kabar, Pak? Baik, sehat. Ini Pak, langsung. Saya lihat kan kayak ini 20K, Pak. 99 followers-nya, 99 VR. Itu sebenarnya lebih baik kita maintain. Kan kadang gini, Pak. Kalau follower itu kan kita nggak bisa tahu ya, ini maksudnya nggak bisa batasi followernya ini yang bot atau human. Kan banyak yang contohnya beli follower ya, Pak. Beli 1K, 2K harga terjangkau gitu. Nah, tapi sebenarnya Betul. followernya itu Bapak akan following back mereka atau enggak sih? Karena dan nanti takut ada pengaruhnya nggak? Ini kan jumlah followernya 20K, sedangkan followingnya only 4K. Nah, dia emang ada porsinya dibuat kayak 70-30 atau gimana supaya bisa reach kita lebih banyak, Pak. Oke. Kadang kalau contoh ya Pak, kayak following ini kan saya nggak tahu emang Bapak mau hanya bikin sementara 4K dulu atau nantinya mau di semua akun yang sudah follow akan di follow back again supaya mungkin nanti akan meningkatkan capacity reach-nya atau engagement-nya gitu. Oke. Udah Pak Martin, saya coba jawab ya. Thank you, Pak. Oke, yang pertama beli follow kenapa nggak saya suggest, karena balik lagi itu kita nggak mau tipu-tipu karena kita mau bangun bisnis ini long term, jadi memang benar-benar butuh kesabaran untuk kita bangun dari nol. Kemudian yang kedua, kenapa nggak berguna beli follower? Karena yang kita beli let's say 1K atau 10K itu kita nggak tahu siapa mereka kesukaannya apa juga nggak tahu. Sekarang goalnya kita bikin Instagram apa? Kalau goalnya kita tujuannya hanya banyak-banyakan follower, ya silakan. Kita beli aja terus sampai 1M, 1,3M follower misalkan. Tapi kan goalnya kita sekarang kita bahas mau jualan. Nah, kalau misalkan sekarang saya jualan pisang goreng, kemudian saya didatangin masa 1.000, murah Pak, tak datangin masa 1.000, tapi mereka alergi sama pisang, terus ngapain juga? Kan nggak pas. Balik lagi ke goalnya kita sih. Kalau kita ngomong hari ini topiknya jualan, sebaiknya selalu organik. Karena dengan organik, otomatis yang follow kita ini sudah suka sama kita. Ke depan nggak akan susah. Memang di awal susah, ya semua nggak ada yang instan. Semua di awal pasti susah. Jadi itu kenapa kita juga nggak pernah atau nggak nyaranin untuk beli follower meskipun akunnya baru. Lebih baik akunnya baru. Kayak yang kemarin saya kasih tips kalau nggak salah. Daripada duit buat beli follower meskipun murah, lebih baik pakai buat promo. Subsidi ongkos kirim. Bikin tadi campaign yang penawaran-penawaran heboh dari duit beli follower. Itu sedikit banyak pasti akan membantu atau lebih cepat. Jadi pastilah ya ketika kita followernya kecil, growth-nya atau pertumbuhannya pasti sedikit lambat. Tapi kayak ketika misalkan dari nanti udah 20K ini untuk mencapai 1 sampai 2K ini cepat banget ya, karena kayak menggurung gitu dari awal. Kemudian apa ya untuk dulu sempat ada metode follow unfollow. Jadi itu juga sebenarnya tricky, kita mancing. Karena ketika kita follow orang, kita dapat follower baru, kita kan pasti ngeliat, wih, siapa ini yang follow gua? Kita pasti masuk ke profilnya mereka. Nah, biasanya kita follow. Habis gitu, untuk menjaga itu, berapa hari kita unfollow. Kalau ada yang bisa ngelihat, dia tahu di unfollow, kamu atau kita akan di unfollow juga. Jadi percuma, kita nggak mentingin angka following sebenarnya sih Pak Martin. Kalau dari saya ya. Jadi pure semua ini organik. Kalau merasa saya perlu follow dia, saya perlu informasi dari dia, saya akan follow. Jadi nggak ada ketentuan harus berapa following atau berapa follower persentasenya, nggak ada. Cuman setahu saya, semakin akun ini bagus, perform atau
berboban dan sebagainya, itu pasti persentase jumlah followernya pasti tinggi. Let's say misalkan, Pak Jokowi deh, coba teman-teman lihat, akunnya berapa? Followingnya kalau nggak salah 0. Dan jumlahnya nggak karuan, karena ya dia nggak butuh follow siapa-siapa. Dan kita pun tetap mau follow dia loh, meskipun kita nggak di follow back. Jadi lebih ke itu sih, apa tujuannya kita follow sama follow. Nggak ada rules pasti kalau kita harus follow back. Jadi ini memang organik aja, kita selama ini follow, ya udah, seperti itu. Semoga terjawab. Oke. Thank you Pak. Oke, thank you Pak Martin. Ada lagi Jay, yang lain Jay, teman-teman Jay? Ada dari siapa ini? Halo? 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 Jessica? Jessica kayaknya tenggelam. Saya coba baca ya dari chat. Saya coba baca dari chat. Ada Oke, Pak Stevi, saya bantu Pak Stevi. Silakan Pak Dewa. Pak Dewa kembali nih. Halo Pak. Jessica terlempar nih kayaknya. Iya. Terlempar ya Jess. Oke, silakan Jess. Iya. Oke, saya lanjut aja silakan Jess. Silakan. Tadi ada pertanyaan dari Ibu Gracia. Oke. Jay? Oke, saya lanjut baca ya. Ya. Apakah kalau komen-komen di Instagram artis atau feed yang lagi viral bisa pengaruh? Karena banyak di komen feed-nya itu. Betul. Saya juga ngelihat itu istilahnya kayak aji mumpung ya, Cia. Jadi yang lagi viral kita numpang jualan. Sebenarnya lagi-lagi ya, orang itu, apalagi kalau kita benar-benar nyeleneh jualan. Ketika mereka lagi viral, saling komen, saling ini, kita tiba-tiba dijual sepatu Nike. Orang malah merasa risih ya. Kayak kalau menurut saya ya, kayak lu nggak tahu jualan deh, nggak tahu tempat untuk jualan deh. Dan kalau menurut saya sih efeknya lebih sedikit. Karena baik lagi mereka ngomongin apa, kita ngomongin apa. Dan juga belum tentu yang mereka omongin itu atau produknya kita sesuai dengan membernya mereka misalkan. Jadi kalau kita ngomong murni untuk jualan ya, kalau untuk jualan kayaknya nggak terlalu ngaruh. Dan balik lagi, semakin pintar orang semakin ngira ini kok jualannya kayak nggak tahu tempat atau nggak tahu aturan lah, misalkan kayak gitu. Kasarannya seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih, ya kalau kita buat seru-seruan, pakai akun pribadi dan sebagainya, ya nggak masalah. Tapi kalau kita namanya jualan, ya kita bangun brand, kita bangun service dan sebagainya, mungkin lebih hati-hati sih kalau mau memanfaatkan di komennya artis. Lebih baik artisnya kita endorse, langsung produknya kita, mereka yang jual, orangnya komen. Nah, itu jauh lebih top. Oke. Sip, thank you Pak Stevi. Bu Cia, Bu Gracia terjawab ya. Nah, ini ada dari Bu Indri lagi nih, Pak Stevi. Pak Stevi, misal mau posting sehari 1-2 kali, apakah hashtag-nya dibedakan atau boleh sama? Silakan Pak Stevi. Oke. Kalau 1 hari 2, itu juga cukup PR sih, Bu, untuk cari hashtag. Kita belum pikirin konten, belum pikirin hashtag. Boleh. Kita boleh pakai hashtag yang sama itu biasanya sekitar 7 kali posting. Nah, kalau mau yang lebih dalam tanda kutip nganggur lagi atau mau lebih perform, saya sampai coba. Setelah saya posting, kelihatan di insight kan, hashtag-nya bagus. Pertanyaan berikutnya, dari 25 hashtag yang saya pakai, saya dapat engagement tadi berapa di sini? 2.000 kalau nggak salah. Nah, 2.000 impression dari hashtag. Pertanyaannya, hashtag mana yang perform? Ya kan? Kan kita posting 20 hashtag, macam-macam. Iya. Dan totalnya saya dapat 2.000. Pertanyaannya, hashtag mana? Nah, otomatis dong, yang perform harusnya kita pakai terus. Yang enggak, kita buang atau kita ganti, supaya impresinya jadi lebih banyak. Nah, itu memang kalau kita mau spesifik, bisa menggali sampai sebegitunya. Kita cek satu-satu hashtag yang kita pakai. Postingannya kita masuk di posisi mana, itu yang akan kita pakai dan seterusnya. Tapi kalau 1-2 hari,
sampai 1 minggu 7 kali posting, biasanya kita pakai hashtag yang sama. Dan juga ketika temanya sama ya Bu. Jadi gini, ketika saya posting foto saya lari terus, hashtag saya tuju yang sama terus, nggak masalah. Tapi ketika saya posting lari, habis ini saya posting foto event, habis itu saya posting foto makanan, ya jangan hashtag yang sama. Pasti beda-beda, tergantung fotonya. Tapi untuk foto yang sama, hashtag yang sama, kita bisa pakai 7 kali. Seperti itu. Oke. Semoga terjawab ya, Bu. Terima kasih Pak Stevi, Bu Indri, semoga terjawab ya. Jadi boleh pakai hashtag yang sama, bisa sampai 7 kali. Pak Stevi, ini ada dari Pak Dwi. Halo Pak Dwi, Pak Stevi belakangan ini banyak seminar tentang meningkatkan follower secara organik, misalnya 50.000 followers dalam 6 bulan. Apakah followers memang target market kita? Memang target market kita. Apakah followers-nya memang target market kita? Oke. Pak Dwi udah sempat mention di sebelumnya secara organik. Ketika organik, Pak, followernya kita sudah pasti target market kita. Kita ngomong organik ya. Organik itu tidak paksaan, tidak beli, tidak sebagainya. Itu yang pure mereka follow atas keinginannya mereka sendiri. Jadi mereka suka dengan postingannya kita, mereka suka dengan feed-nya kita semua. Otomatis dia jadi target marketnya kita. Yes, benar. Itu makanya susah kita cari follower organik. Tapi harus kita lakukan. Karena ketika udah gede, ya jauh lebih gampang. Jadi jawabannya, yes, apakah followernya memang target kita? Benar. Oke. Thank you Pak Dwi, sudah terjawab ya. Tambah dikit. Ini ada satu pertanyaan terakhir. Tambah dikit, J. Boleh Pak Dwi. Oh, silakan Pak Dwi, halo. Ini kan terakhir ini banyak seminar online mengenai meningkatkan follower secara organik. Ya. Janjinya kan 6 bulan sampai 50.000 misalnya. Tapi kemudian beberapa yang saya ikutin itu, bahkan follower mereka itu loh, nggak sampai 20.000, bahkan di bawah 15.000. Nah itu makanya saya, kalau mereka mengajarkan itu secara organiknya, nah itu organik dari sisi kitanya memang bisa mendongkrak, memang itu target market kita atau enggak. Saya kan nggak pernah ikut detailnya soalnya. Cuman kemudian di medsos mereka aja, misalnya dia ngomong itu, ternyata saya cek misalnya, Twitternya aja followernya nggak sampai 1.000. Nah, itu kan saya jadi gimana ya gitu loh. Itu Pak. Betul. Ya, itu balik lagi ke kredibilitasnya penyelenggara sih Pak. Jadi memang ya saya juga sadar semakin banyak sekarang workshop yang baru tentang organik Instagram lagi trending memang. Jadi balik lagi ke orang yang ngadain, seberapa mereka kredibel. Sama juga kalau kita mau beli barang, kita lihat dulu reviewnya. Nah, kalau dia baru buka tokonya 1-2 hari yang follow sedikit, kita mau beli meskipun murah kan juga ragu. Ya kan? Apakah benar orang, logikanya gini, akan lebih enak pelatih itu kalau dia jadi pemain dulu dan jadi pelatih. Karena dia tahu semuanya, dia tahu di mana di lapangan, dia tahu pengalamannya dia sebagai pemain. Jadi ketika dia ngajarin ke pemain akan lebih gampang dibandingkan yang cuma teori atau bahkan comot-comot doang. Nah, itu Pak D mesti ini sih kredibel. Sebenarnya saya juga mau kasih referensi. Kalau teman-teman benar-benar ya, jadi yang harus punya niat untuk mendalami Instagram, saya ada referensi teman saya juga followernya udah berapa ya? 100K lebih kalau nggak salah. Nah, teman-teman bisa coba lihat dulu. Kalau memang mau belajar lebih dalam, termasuk diajarkan cara cari hashtag dan sebagainya lah, komplit. Teman-teman bisa coba join atau kliknya di sini. Bisa ngelihat stevigo.com/q. Ini saya masih share screen kan ya, Ji? Masih Pak Stevi. Nah, oke. Teman-teman bisa ngelihat, jadi ini kelas Instagram online by Nico Julius. Teman-teman bisa coba join, kalau nggak salah masih ada diskon juga 50% kalau nggak salah ya. Teman-teman bisa coba, tapi harus take action dulu ya. Nah, yang jadi kendala, orang itu sukanya beli, tapi nggak mau praktek, nggak mau diajarin. Jadi jangan, kita nggak mau buang duit, tapi ketika mau mendalamin lebih jauh, teman-teman bisa coba ini, stevigo.com/ ya, harus praktek. Kalau nggak percuma beli online course-nya. Murah sih memang murah, tapi ya sia-sia kan kalau kita nggak jalanin. Gitu. Dan isinya saya udah join, saya udah semuanya, dan memang
saya boleh referensiin ke teman-teman. Sip. Oke. Terima kasih Pak Stevi. Pak Dwi terjawab ya Pak Dwi ya. Sama-sama. Ya Pak Oke, Dwi, ini masih ada lagi ya? Masih ada satu pertanyaan lagi. Ini dari Ibu Legita. Halo Ibu Legita. Cara meningkatkan followers dengan cepat tanpa beli bagaimana Pak Stevi? Caranya sebenarnya 5 tips yang tadi saya kasih sih, Legita. Jadi yang pertama, kita harus konsisten posting tiap hari. Gimana mau followernya kita nambah, tapi kalau kita jarang posting, kan nggak update. Orangnya juga itu doang kayak gitu. Jadi 5 cara tadi itu kalau dilakukan harusnya bisa nambah cepat. Tadi kalau saya ulang posting setiap hari, kemudian manfaatin hashtag, kontennya yang bagus, desain dan bermanfaat. Bermanfaat kan banyak, bisa hiburan dan sebagainya. Kemudian hashtag sama kalau memang perlu beriklan. Tapi kalau nggak mau spend money, organik semua by follower, ya konsisten aja sih posting setiap hari. Itu aja. Siap, terima kasih Pak Stevi. Mungkin Ibu Legita terjawab ya. Oke, ini waktunya ternyata kita udah lebih. Nah, ini saya ucapkan terima kasih banget ke Pak Stevi dan juga terima kasih kepada sahabat pembelajar yang udah gabung di seminar online kita pagi hari ini. Minggu depan kita akan bertemu lagi dengan Pak Stevi, tentunya dengan tema yang tidak kalah menarik, yaitu tentang sponsor ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam mengenai sponsor. Jangan lupa minggu depan di hari Jumat dan juga jam yang sama. Terima kasih sekali lagi Pak Stevi, terima kasih sama-sama. para terima kasih teman-teman semua udah join. Ya, boleh buka mic-nya, kita ucapkan say thank you ke Pak Stevi. Terima kasih. Salam sukses Terima kasih luar semua. biasa. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Thank you, Pak Stevi. Thank you, Pak. Thank you. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.